Tes, oke teman-teman. Silahkan dikerjakan untuk yang populasi ya. Woi, Mohon maaf Pak, tadi rumusnya apa ya Pak yang untuk mencari yang 15,36 ini? Ini ya, Iya. Oh iya, makasih Pak. ya sama-sama.
Izin bertanya, Pak. Iya, Mas Faisal. Itu kan P-value-nya 5,286 kan, Pak. Kenapa itu kurang dari 0,05, Pak? 5 kok yang ini ya. Iya, Pak. Ini ada minus 0,6. Jadi dia ini harusnya datanya 0,000000 berapa gitu. 0,0005 kayaknya. Oh, itu berarti 0,000 itu ya, Pak? Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. sama-sama. Aslinya kayak gini dia. 0,00000. Ini ada 6 ya. Kalau kita enter, dia jadi ini. Baik, Pak. Tadi saya tidak lihat itunya, Pak. Ah, Oh iya, Pak. Ini sekarang kita mencoba cari yang dari populasi ya, Pak. ya sekarang dari yang population. Ini kan kalau tadi yang saya jelasin dari area. Tetap dengan satu digit awal kan, Pak. Iya, coba yang satu digit aja. Baik, Pak. Kalau yang 2 digit juga silahkan teman-teman. Izin Pak, boleh lihat rumus yang seharusnya nggak Pak? Yang mana? Seharusnya. Seharusnya tinggal dikali aja. Oh iya, makasih Pak. Ya. Kan total datanya ada 3141, tinggal dikali aja. Ini kan 30% datanya, seharusnya segini.
Oke, ada teman-teman yang sudah selesai? Harusnya udah sih. Cepat nih kayaknya. Silakan, ada yang mau coba ngerjain? Silakan, teman-teman. Kalau nggak ada, saya... Oke, 1, 2, 3. Absen nomor 6. Ya, Pak. Silakan, Mas. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah, Mir. Ya, silakan. Baik. Jadi tadi sudah saya coba, Pak. Tapi yang ini agak-agak lupa tadi rumusnya apa udah betul atau belum gitu, Pak. Sudah. Sudah ya, Pak. Hmm. Nah, jadi tadi itu pakai yang population kan. Saya ambil satu digit pertamanya pakai love, terus dapatnya gini, Pak. Terus sesuai apa yang tadi dicari probabilitasnya pakai log, dapatnya begini, dan seharusnya kalau pakai yang data seharusnya jumlahnya segini. Tapi kalau pakai di data yang sebenarnya pakai COUNTIF dapatnya segini, Pak. Nah, lalu setelah dicari ininya pakai rumus yang tadi di enter dapatnya segini, lalu ke bawah gini. Sumnya jadi segini, Pak. Jadi, terus perhitungan C-square-nya dengan degree of freedom-nya dikurang 1 tadi ya, Pak. Jadi 8. Balik. Sedangkan nilainya yang ini dapatnya segini, Pak. Oke. Coba Sekian. atas, Mas. Ke yang kedua, saya pengen lihat rumusnya. Yang mana ya, Pak? K2. 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 K4. Ya benar. Ya nggak apa-apa. Oh ya. K3. Iya, Pak. Iya, udah benar. Kok hasilnya beda ya? Oke, coba di enter, Mas. Oh iya, 3141 ya. Sebentar, Mas. Saya ngecek data saya, siapa tahu saya yang salah. Sudah. Oh, I see, saya yang salah ternyata.
Oke, hasilnya 0,2 ya. 0,0 p-value. Berarti kalau kayak gini kan dia masih belum kurang dari 0,05. Berarti kita masih belum bisa nge-reject null hipotesisnya ya. Masih lebih dari 0,05 soalnya. Berarti bisa dibilang distribusinya sama untuk yang populasi. Oke, terima kasih Mas Amirullah. Ya Pak, sama-sama. Oke, sekarang coba yang 2 digit untuk yang population. Ya, ada yang mau coba 2 digit untuk yang population? Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan Mas. Izin saya. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Untuk yang 2 digit population saya pakai pertama cari left C2 terus numbernya saya buat 2 terus saya tarik ke bawah. Terus ininya digitnya kan pakai 9, probabilitasnya masih sama, Yang ini 2 juga digit sama. tetap pakai ini Mas. Oke, Eh, Pak. Yang ininya mulai dari 10 sampai Oh iya, 10 ya, Pak. 10 sampai 99 ya, Pak. ya, karena 2 digit nggak mungkin ada angka 1 sampai 9. Iya, Pak. Jadi saya tarik sampai salah. Pak, cara narik ke bawahnya gimana, Pak? Jadi blok dulu Mas dari 10 sampai 12. Ya, baru tarik ke bawah. Sampai 99. Terus ininya juga tinggal tarik ke bawah. Ya. Di double klik aja Mas. Nah, ininya juga sama ya, Pak. Tapi bentar, Pak. Oh iya sih, ini harusnya sama. Nah, di sini count if-nya karena datanya udah otomatis ya tinggal tarik aja. Terus C-square-nya juga udah. Nah, di sini kita jumlahin dulu. Terus degree of freedom-nya itu 9 sama dengan 99 kurang 10. Terus dikurang 1. Degree of freedom-nya 88. Terus C-square-nya X ini jadi 0,23 Pak. 0,23 ya. Oke, coba saya lihat rumusnya Mas yang count if-nya. Kok agak beda juga ya. Count if ya Pak. Oke. F2 sampai 3142 dibagi G117 ini Pak. Kok saya agak beda ya? Sebentar saya cek dulu. Siapa tahu saya yang salah lagi.
Oke, itu berapa Mas hasilnya? 0,23 Pak. 0,23 ya. Oh, saya ketemunya 0,27 ya. Kalau teman-teman yang lain berapa hasilnya? Oke, nggak apa-apa. Makasih Mas. Pak. Sebentar ya. Ini ada berapa sih sebenarnya? Ada 90 degree. Oh ya, kurang 1 ya. Berarti di sini oke, 0,253. Tadi berapa Mas? Pak, salah Pak. Saya buat 88. Iya, harusnya 89 sih 89 ya di Pak. sini. Pantas kok agak beda ya. Soalnya ini sama kayak rumus ini juga nih. Jadi sebenarnya teman-teman bisa pakai yang gampang ya kalau mau nyari p-value. Yang 2 digit langsung aja chi-square test. Salah. Chi-square yang tes. Actual range. Actual range itu yang datanya ya. Kemudian expected range-nya itu yang seharusnya. Udah 0,253. Ini cara cepatnya ya. Langsung nyari p-value. Cuma nanti kalau diminta nyari tes statistiknya, ini namanya tes statistik ya. Tinggal dijumlah aja 97 itu. Oke, p-value-nya ketemu 0,2 ya. 0,2 karena 0,2 itu lebih besar dari 0,05, makanya kita we fail to reject null hypothesis. Jadi hipotesis yang pertama tetap bertahan bahwa H0 variabelnya mengikuti distribusi yang sudah dihipotesiskan. Jadi harusnya distribusinya ini yang data yang kita dapatkan itu masih mengikuti distribusinya. Itu. Jadi kalau udah ini berarti udah nggak ada anomali ya. Oke. Terima kasih. Lanjut ya. Nah ini, jadi beberapa Benford Law itu kita bisa terapkan di beberapa banyak hal ya, termasuk di transaksi kredit card ya. Kemudian dari stock price, ini beberapa data lainnya. Teman-teman bisa coba buka nih, testingbenfordslaw.com. Saya juga coba buka ya. Testingbenfordslaw.com. Saya kopas ya. Oke. Nah ini. Benford Law-nya ini mencoba beberapa macam data ya. Jadi Twitter user, follower, sama. Benford Law-nya segini. Kemudian apalagi nih? Google Books, unique 1 gram. Itu hampir mirip juga. Nah ini harusnya segini ya. Cuma ini agak beda jauh. Terus population in Spanish cities. Nah ini hampir mirip distribusinya. Ini salah satu contoh ya. Jadi secara umum data yang tersebar di dunia ini semuanya hampir mengikuti Benford Law. Kira-kira seperti itu. Asalkan asumsinya itu terpenuhi ya dari yang ini. Datanya besar, kemudian data numerik, kemudian datanya terus meningkat gitu, mulai dari 100 mungkin sampai 1000, 10.000 dan seterusnya. Bisa kita pakai untuk 1-2 digit. Kalau yang di sini dipakainya yang 1 digit aja sih.
Itu bisa kalian main-main lah di sini buat ngecek data-datanya. Jadi real GDP. Nah, ini juga hampir mengikuti Benford Law nih. Jadi tinggal cek aja nih yang merah, titik merahnya ini. Harusnya mereka di situ. Nah, ini ada kasus unik nih. Ya, jadi di sini ada suatu perusahaan perbankan ya. Di perusahaan perbankan ini perusahaannya memberikan pinjaman kepada nasabah. Nah, syaratnya adalah kalau misalkan pinjamannya lebih dari 50.000 itu harus disetujui oleh direksi. Kalau pinjaman lebih dari 50.000 dolar. Jadi kalau sini ya, pinjamannya, kalau misalkan pinjaman 20.000 dolar, nah ini langsung bisa di-approve oleh apa ya, tellernya kali ya, atau CS-nya lah, bisa di-approve oleh CS. Cuma kalau misalkan pinjamannya tuh 80.000 dolar, 80.000 dolar itu harus di-approve oleh direksi banknya atau atasannya lah ya, atasan banknya lah. Kalau CS kan bisa approve yang maksimal 50.000. 50.000 maksimal. Maksimal yang bisa di-approve. Nah, ternyata setelah dicek datanya, jadi ini data pinjaman ya, data pinjaman dari seluruh data yang ada di bank tersebut. Misalkan asumsikan selama 1 tahun ya. Setelah dicek berdasarkan Benford Law, harusnya kan datanya seperti ini ya. Ternyata banyak data yang depannya itu 4. Kira-kira kenapa, teman-teman? Harusnya kan pinjaman itu ya bebas lah, bisa mungkin pinjamnya cuma 10.000 atau 29.000. Nah, ini kenapa ada banyak angka 4 di sini? Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Simple loh. Ini maksimal 50.000 yang bisa ditangani oleh CS. Hilang. Yang bisa ditangani oleh CS. Kalau di atas 50.000 itu sudah harus ditangani oleh di atas 50.000 ke atas ya, 50.000 ke atas itu harus ditangani oleh misalkan atasannya lah ya. Kira-kira kenapa banyak ada angka 4? Biar tetap ditangani oleh CS-nya ya, Pak. Iya, benar banget. Makasih Mas Luis. Jadi banyak ada pelanggan yang peminjam lah ya, peminjam debitur yang meminjam ke CS, tolong jangan sampai 50.000 ke atas dong. Jadi dipinjamnya cuma 49,999 kayak gitu, atau 90.000 agar dia bisa langsung di-approve oleh CS-nya, nggak perlu lewat atasannya. Nah, ini bisa salah satu indikasi yang bisa kita lihat bahwa ini ada permasalahan di sini, ada indikasi fraud di sini. Karena kan kalau misalkan dia minjem 4999 terus minjem lagi setelahnya, itu kan bisa jadi ada permasalahan di situ. Bahwa ternyata banyak banget yang peminjam itu minjemnya di 49.000 atau sekitaran itulah, 48.000 lah misalkan, atau 49.500 misalkan, kayak gitu. Jadi terlalu banyak yang di sini. Dia nggak mengikuti Benford Law di sini. Nah, di sini kita gunanya Benford Law itu seperti ini. Kita ingin mendeteksi apakah ada ketidakwajaran dalam distribusi data yang kita miliki. Nah, ini kan berdasarkan data pinjaman dari suatu bank ini selama setahun itu, ternyata diketahui banyak CS yang memberikan pinjaman itu sekitaran sini. Nah, inilah yang bisa kita jadikan sampel, nanti kita cek mana aja sih data yang leading digitnya itu atau digit pertamanya itu 4. Itu yang kita cek. Kita pastikan ini benar nggak sih CS-nya ngasih pinjaman segini, atau sengaja CS sama debiturnya itu kerjasama biar pinjamannya jangan sampai di atas 50.000. Kayak gitu. Jadi ini kegunaannya Benford Law ya, teman-teman. Nanti mungkin soal ujiannya kemungkinan bakal keluar ini, yang Benford Law ini. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Untuk selanjutnya sudah selesai sih. Jadi pertemuan ke-11 dan 12 ini kita belajar terkait pengujian analitik dan sampling, termasuk di sini menggunakan Benford Law untuk kegiatan analisis yang kita lakukan dalam pelaksanaan audit. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Pak. Belum ada ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan di grup atau japri ke saya juga boleh. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan nih udah jam 9.45, 15 menit lagi. Tadi saya telat 15 menit ya kayaknya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, untuk pertemuan kali ini kayaknya bisa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagi Pak. Silahkan kalau yang ingin live dipersilahkan.